Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah khusus supaya membahas sholat sunnah sebelum subuh atau disebut dengan namanya sholat sunnah fajar. Jadi ada sholat sunnah sebelum subuh atau namanya sholat sunnah fajar. Nah, Bapaknya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang eh, umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW ini disunnahkan untuk memperbanyak sholat tatawwu. Jadi tidak hanya sebelum subuh atau sholat sunnah fajar sebenarnya, tapi banyak sholat sunnah yang dianjurkan dalam agama kita, karena itu merupakan cara bagaimana kita besok bisa menemani baginda Nabi SAW di dalam surga. Atau ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku minta bagaimana agar aku besok bisa menemanimu dalam surga." Nabi menjawab, "Bantulah aku untuk memperbanyak sujud," artinya memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat tatawwu. Nah, dan sholat sunnah fajar termasuk bagian daripada sholat sunnah tatawwu yang dianjurkan. Ini merupakan tatawwu rawatib, jadi yang mengikuti sholat-sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat sunnah fajar itu punya keistimewaan, punya keutamaan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Nih, yang pertama hadis Aisyah bahwa Nabi SAW mengatakan tentang sholat sunnah fajar ini. Beliau mengatakan, "Hum ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Rawahu Ahmad wa Muslim batul musi. Artinya, dua sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar ini itu lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Insyaallah luar biasa. Ini Nabi sendiri mengatakan bahwa sholat sunnah fajar ini sholat yang lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi mengatakan 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Betapa ruginya orang yang tidak sempat sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena ada kehilangan dunia dan seisinya. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La tada'u rak'atal fajri." Jangan engkau meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Meskipun wain tarot takum al khail. Artinya meskipun engkau sampai harus disuduk oleh kuda atau oleh binatang. Jadi jangan engkau tinggalkan sholat sunnah fajar ini meskipun resikonya itu kamu sampai disuduk binatang ibaratnya. Kenapa? Karena besarnya keutamaannya. Jadi latat ruku rakatul fajri mahma istadal udhr. Walau kana mutaradatul adwi, artinya jangan kau tinggalkan sholat sunnah fajar ini meskipun ada udur yang besar. Meskipun sampai kau berhadapan dengan musuh. Ibarat orang perang antara Rusia melawan Ukraina. Di pasukan Rusia ada orang Chechnya yang melawan Ukraina. Meskipun di hadapannya ada musuh dengan senjatanya yang lengkap, kalau bisa jangan kau tinggalkan salat sunnah fajar itu meskipun kamu berhadapan dengan musuh. Ini betapa nilainya. Karena salat sunnah itu memiliki keutamaan lebih daripada dunia dan seisinya. Meskipun sampai dia mati, karena untuk mencari itu, maka keuntungan yang sangat besar akan didapatkan. Kemudian yang ketiga, masih tentang keutamaan salat sunnah fajar ini, yaitu dari Aisyah juga mengatakan bahwa lam yakun Rasulullah SAW ala say'in minan nawafil asyaddu mu'ahadah minar rak'ataini qabla subhi rahu Shaykhan wa Ahmad Abu Dawud. Tidak ada sholat yang disunahkan yang Nabi itu
begitu kuat menjaganya, begitu kuat membiasakannya. Jadi tidak ada sholat sunnah yang Nabi itu begitu kuat menjaganya melebihi daripada sholat sunnah sebelum subuh ini. Maka jagalah. Kalau Nabi aja menjaganya, tentunya umat ini harus lebih banyak menjaga. Kenapa? Kalau Nabi yang sudah dapatkan surga aja masih menginginkan keutamaan itu, tentu kita yang nggak jelas ini, tapi kita punya harapan-harapan yang besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih beruntung kalau kita juga mengerjakan sholat sunnah fajar sebagaimana yang Nabi jalankan juga. Bapak Ibu yang berbahagia, juga dari Aisyah juga bahwasanya Nabi mengatakan raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaannya melebihi daripada dunia dan seisinya. Orang ini kaya banget kalau selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah fajar ini. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan juga Imam Nasai. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dari Aisyah, aku tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang begitu cepat, tanggap, dan begitu care pada sesuatu amalan yang melebihi care-nya beliau ini, perhatiannya beliau ini kepada sholat sunnah sebelum subuh. Jadi kebaikan itu banyak, tapi nggak ada kebaikan yang Nabi itu begitu cepat tanggap untuk melaksanakannya melebihi daripada sholat sunnah sebelum subuh ini. Halnya dalam masalah yang sunnah, yang wajib jelas Rasulullah terdepan, nggak ada yang mengalahkannya. Yang jelas tentang sholat sunnah fajar ini Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Monggo para jamaah jangan lupa kita menjaga daripada sholat sunnah fajar ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian meskipun begitu besar pahalanya, tetapi Allah tidak menuntut kita mengerjakan dengan sholat yang panjang, tidak. Bahkan dikatakan disunahkan meringankannya. Ini hadisnya bahwa pertama dari Hafsah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh ini di rumah saya atau di rumahnya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa yukhaffifu jiddan, dan beliau sholatnya sangat ringkas, sangat cepat. Jadi sholat di rumahnya Hafsah dan sholatnya beliau sangat cepat, sangat singkat. Nah, alias sholatnya ringan saja. Bacanya tentu juga pendek, tidak terlalu panjang. Juga dari Aisyah mengatakan Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh ini, lalu meringankan keduanya. Sehingga saya ini menduga seakan-akan Nabi cuma baca Al-Fatihah saja. Tidak baca selain daripada Al-Fatihah. Itu surat Ahmad dan juga yang lainnya. Jadi seakan-akan yang dibaca Nabi itu cuma surah Al-Fatihah tok, tanpa ada bacaan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah fajar ini ringan sekali. Juga dari Aisyah mengatakan bersama tadi bahwa kana qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir'ate qabla sublatil fajri qadra ma yaqra'u Fatihatul Kitab. Salat sunnah fajar Nabi ini 1 rakaatnya itu tak lebih hanya sebatas membaca Al-Fatihah saja, kata Aisyah. Ini sangat cepat atau sangat pendek. Maka apakah kita akan meninggalkan padahal kita cukup hanya dengan Fatihah pun cukup, begitu ringan tapi pahalanya besar, maka jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat sunnah fajar ini meskipun cuma ringan, tapi pahalanya luar biasa. Cukup dengan baca Al-Fatihah dalam 1 rakaat sudah dianggap cukup. Nah, lantas bila membaca apa yang dibaca? Nah, ini ada riwayat berikutnya. Kalau memang kita sempat membaca dan ada waktu untuk membaca, apa yang kita baca? Lalu Aisyah juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW dalam sholat 2 rakaat
sebelum subuh itu beliau membaca surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Nah, dan beliau tidak membaca dengan keras tapi membaca dengan sirri. Jadi riwayat Ahmad dan juga At-Tahawi. Nah, dibaca setelah surah Al-Fatihah tentunya dan bacaan cukup ringan. Jadi pertama baca Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kemudian juga dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat adalah dua surat ini. Itu dibaca dalam dua rakaat salat sunat fajar. Apa itu? Itu Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Kata Nabi adalah yaitu nikmat suratan. Nah, jadi begitu suka Nabi karena sebaik-baik atau senikmat-nikmatnya daripada surat adalah dua surat ini. Itu surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian menurut riwayat daripada Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW itu juga pernah membaca dalam sholat sunnah fajarnya itu ayat 136 surah Ali Imran yang berbunyi setelah Al-Fatihah dia baca begini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bain ahadim minhum wa nahnu muslimun. Ini yang dibaca Nabi dalam rakaat yang pertama setelah surah Al-Fatihah. Kemudian beliau juga membaca di dalam rakaat kedua yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-64 yang mengatakan bahwasanya Allah mengatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la takhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu sadu bi anna muslimun. Ini juga dibaca Rasulullah SAW dalam riwayat dari Ibnu Abbas. Bila mau pilih baca yang mana, tentu yang ringan itu lebih baik daripada kita panjang namun kita tergesa-gesa. Insyaallah kita tidak akan rugi bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah fajar karena keuntungannya yang sangat besar. Demikian, bismillah, mari kita jaga, kita pelihara, kita rawat sunnah Nabi ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang paling beruntung di dunia. Karena sekali saja lebih daripada dunia dan sejenisnya, apalagi seumur hidup kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.